Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah di mata kuliah Islam dan Budaya Populer. Sebelumnya kita telah belajar dari berbagai media tentang budaya populer, baik dari film, kemudian dari media sosial. Sekarang kita masuk ke musik. Kebetulan kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen dari Prodi Sosiologi Agama IAIN Tulungagung, Bapak Taufik atau Kak ya? Mau dipanggil Bapak atau Kak? Atau Mas? Iya, kita akan ditemani oleh Mas Taufik. Kita akan berdiskusi tentang musik. Nah, kali ini musiknya saya sudah memilihkan salah satu bacaan untuk teman-teman yang mungkin sudah membacanya tentang musik, dua lagu yang apa ya istilahnya, punya audiens yang sangat berbeda, karakter musiknya sangat berbeda, tapi dipertemukan dengan nada yang sama gitu. Nah, musiknya adalah kalian mungkin sudah sangat populer dengan lagu Jaran Goyang yang dinyanyikan oleh Nela Karisma. Sebelumnya di mata kuliah Islam dan Budaya Populer saya menjelaskan tentang pengertian budaya populer. Nah, salah satu pengertian budaya populer itu ada dua pengertian yang kayaknya punya pengertian yang berbeda, tetapi sebenarnya dia mirip. Jadi pengertian pertama budaya populer itu biasanya dalam bentuk produk-produk budaya yang sifatnya komersil, kayak film, kayak musik-musik yang memang dari perusahaan musik entertainment sendiri gitu. Sama satu budaya yang memang asli dari masyarakat, seperti kayak kalau kita lagi nonton festival masyarakat atau lagu-lagu yang dinyanyikan di masyarakat seperti dangdut ini. Dangdut ini kan dia bisa dalam pengertian dua hal ini, bisa dalam pengertian yang sifatnya top down dari industri besar, dari elit ke masyarakat biasa ya. Kemudian dangdut tapi juga dia punya ruangan sendiri dari bawah kan, dari beberapa grup musik dangdut yang cukup terkenal dan sangat terkenal terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah-daerah pesisir ya, seperti Nela Karisma ini salah satu artis dangdut yang terkenal justru dari pengertian budaya populer yang kedua, yang dari masyarakat gitu. Dia tidak dari ibu kota yang biasanya dikenal. Nah, kali ini Nela Karisma dengan lagunya Jaran Goyang. Pak Topik pernah mendengar lagu ini? Pernah ya? Ya sering, tapi ya kayak nggak begitu hafal liriknya. Oke. Jaran Goyang ini waktu pertama kali mendengar di mana, Pak? Ya kayak ya seperti lagu dangdut pada umumnya. Ya, maksudnya waktu pertama kali dengar di bis gitu, atau di YouTube, atau dari teman ketika satu kantor memutar lagu itu gitu? Saya malah justru dengarnya yaitu waktu di desa saya. Oh ya. Ketika waktu ada acara nikahan atau benar acara sekali. apa, Ya gitu. Benar, memang Nela Karisma atau lagu-lagunya Nela Karisma ini lebih banyak dikonsumsi justru saat acara-acara pernikahan di pedesaan. Dangdut kan nanggap ya biasanya. Kalau zaman dulu itu di pedesaan yang ditanggap itu ada wayang atau ada sinden. Sekarang sudah mulai modern dengan menanggap lagu-lagu panggung dangdut seperti itu yang di desa yang tepat lagu Nela itu dinyanyikan di cover gitu ya sama atau diputar lewat alat lewat audio yang kenceng gitu juga ya. Akhirnya lama-lama ngerti. Tapi awalnya saya memang nggak tahu kalau penyanyinya itu Nela Karisma. Oke. Iya, tapi ya itu tahu lagunya. Oh, ini lagu Jaran Goyang, terus kemudian dikoplokan dan lain sebagainya. Oh iya, istilah koplo benar banget. Di dalam musik dangdut ada salah satu genre yang namanya koplo ya. Jadi dia lebih ngebeat, lebih kenceng juga. Lebih ke arah kendangnya. Kendangnya itu. Mungkin kalau kalian sudah pernah mendengar musik-musik atau lagu-lagu koplo yang sempat dinyanyikan oleh Nela Karisma,
bisa ngerti ya. Wah, ini agak-agak kalau lagi ngomong tuh memang harus nonton sendiri ya. Nanti saya kasih footage tentang musik Nela Karisma. Kemudian waktu pertama kali Anda mendengar Nela Karisma dengan lagu itu, sebenarnya Anda sendiri sama bahasa yang dipakai dalam lagu itu familiar nggak sih, bahasa Jawa? Yang kan bahasa Jawa itu kan banyak macam-macamnya tuh ya. Iya. Kalau Anda sendiri familiar nggak? Ya kurang familiar Pakai bahasa kalau bahasanya. saya tuh awalnya malah nggak paham sama sekali. Iya. Ya bahasa Jawa, tapi ini bahasa Jawa mana gitu Bahasa ya. Jawa mana dan lain sebagainya. Tapi kan Mm-mm. ya itu ya seperti umumnya lagu-lagu koplo itu tentang percintaan dan lain sebagainya, terus kemudian putus asa, terus kemudian ditinggal atau dan lain sebagainya. Dan lagu-lagu koplo kan seperti itu. Jadi tentang kisah percintaan, gagal, terus kemudian ya agak-agak mengarah ke arah Bahkan setelah seksualitas kadang. Nah, arahnya ke situ. Arah-arah yang memang apa namanya, sebenarnya siapa yang mengkonsumsi lagu-lagu seperti ini, yang lebih banyak mendengar? Yang lebih banyak mendengar sih, ya saya lihat memang orang-orang biasa, orang-orang kampung dan lain sebagainya ketika ingin mendengarkan musik, terus kemudian mereka yang kemungkinan ya mereka yang mereka lihat itu bukan pada arah lagunya, tapi bagaimana musiknya itu didengarkan enak. Jadi, Benar, bisa musiknya, dinikmati ya, memberi semangat di pagi hari. Seperti selera kan, kadang kita punya selera musik, pagi hari suka dengerin pop, kalau mereka sendiri suka mendengarkan dangdut gitu ya. Terkadang ya itu apa, isi dari lagunya itu nggak begitu dipikirkan oleh mereka, tapi bagaimana alunan musik dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat secara spiritual, musik itu kan mempengaruhi spiritual seseorang, bagaimana musik itu dilantunkan dan lain sebagainya. Terus kemudian, ini bagus, ini menentukan ketenangan. Kemudian ketika mendengarkan yang namanya koplo, akhirnya kan ada sisi kebahagiaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat, kenapa ketika kita hadir dalam sebuah konser, banyak orang itu bergoyang-goyang dan lain sebagainya ketika koplo, ya itu mempengaruhi spiritual seseorang. Ya kemudian dia merasa bahagia, terus kemudian dengan lantunan lagunya, terus kemudian dia melupakan segala masalah dan lain sebagainya. Ya secara nggak langsung secara musik emosi itu sangat mempengaruhi. Makanya arahnya itu musik lebih ke arah ke situ daripada kita melihat sebuah teks yang dinyanyikan dan lain sebagainya. Kadang ya banyak kan orang-orang yang mendengarkan musik terus kemudian dia musiknya enak dan lain sebagainya. Benar, ini yang unik nih. Makanya ketika si lagu Jaran Goyang ini sangat populer, nadanya itu sangat populer. Nada yang sama digunakan di salah satu pengajian sholawat. Jadi ada grup sholawat ya, dari Purbalingga. Nah, ada juga istilahnya vokalis sholawat yang masih muda, cukup terkenal, namanya itu Gus Azmi. Nah, Gus Azmi ini menyanyikan lagu sholawatan, tapi isinya nadanya jaran goyang. Nadanya itu jaran goyang, tapi liriknya itu lirik tentang, beda banget tentang yang sebelumnya, tentang romantisme, tentang cinta. Ini tentang cinta, apa istilahnya ya, patah hati gitu. Nah, itu diganti liriknya dengan kecintaan anak-anak muda ke Nabi Muhammad. Nah, itu karena tadi yang dinikmati nadanya, nada yang sama digunakan dalam bentuk produksi musik yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya didengar oleh masyarakat umum, kalangan menengah, apalagi yang ada di pedesaan, kemudian untuk hiburan juga gitu. Ini lebih ke arah dakwah. Gitu ya, musik-musik yang memang ditujukan untuk berdakwah, dinyanyikan juga dalam pengajian-pengajian gitu, di ruang-ruangan khusus, tidak, meski sebenarnya tetap bisa dinikmati ya. Nah, menurut Mas Topik ya, ini bagaimana pergeseran, perubahan dari nada yang awalnya dari untuk suatu lagu yang dalam tanda kutip memang hanya untuk hiburan, tapi kemudian digunakan dalam suatu musik keagamaan, musik religi. Saya melihatnya ini hanya sekedar yang mungkin transisi. Kalau saya melihat
saya sedikit tadi baca artikelnya, saya masih teringat ketika di pondok itu kan ada yang namanya nadoman. Nah, nadoman itu bahkan lagu-lagu India gitu India ya. bahkan dipakai, lagu-lagu terus kemudian lagu-lagu familiar, gitu. terus dulu itu apa? Lagu-lagu ya apa? Nadoman maupun diba. Jadi diba. kalau di pondok itu kan ada lagu-lagu yang dinyanyikan ketika sholawatan. Sholawatan itu ada juga diba, ada nadoman. Kalau nadoman itu seperti lirik-lirik, syair-syair, tapi syairnya itu isinya pelajaran. Baik itu syair-syair nahwu gitu-gitu atau syair-syair akhlak gitu. Nah, biasanya syair-syair ini dinyanyikan dengan nada-nada yang kadang-kadang sama anak pondok itu pakai lagu-lagu India atau lagu-lagu dangdut yang sedang populer gitu. Saya masih ingat dulu waktu ketika mondok lagu Asirihe, tahu nggak? Asirihe itu pernah dinyanyikan untuk nadoman. Di nadoman dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat seperti apa kasusnya dalam Gus Azmi ini ya, saya melihat bagaimana dia mencoba untuk mempromosikan dia melalui YouTube dia, terus dia teknik istilahnya pemasaran dia. Karena dalam budaya populer itu bukan hanya soal kita bagaimana menyanyikan, tapi bagaimana kita memperkenalkan budaya tersebut terhadap orang-orang. Nah, di situ kalau saya melihatnya ketika ini digabungkan dengan dakwah ya enggak hampir sama dengan ketika waktu Rhoma Irama kan, iya nada dan dakwah, tapi sekarang kan lebih ke arah YouTube dan lain sebagainya, jadi lebih ke arah bagaimana pengenalan dari Gus Azmi ini terhadap itu. Tapi balik lagi bahwa memang ketika grup sholawat ini mencoba untuk mengkombinasikan dengan antara musik dengan yang namanya sholawatan, ini menjadi ya semisal apa ya, musik itu memang mempengaruhi spiritual, kita merasa bahagia dan lain sebagainya, kita bisa merasakan sesuatu dari musik tersebut. Bahkan bayi ketika didengarkan lagu-lagu instrumental dia terlena, bisa tertidur dan lain sebagainya. Begitupun dengan ketika berbicara soal agama sholawatan ini, dengan artinya ketika ada grup sholawat ini mencoba untuk mengkombinasikan yang namanya sholawatan kan dapat pahala, apalagi ditambah dengan sisi spiritualitas, dengan alunan musik yang lebih disukai orang, sudah kenal dulu nadanya gitu ya. Nadanya, akhirnya dengan secara nggak langsung dia mendengarkan sholawat juga mendengarkan musik tersebut. Makanya kalau saya lihat dari artikel kenapa ini bisa laris, ya mungkin pengaruh kombinasi antara keduanya. Oh, sholawatan cuma gitu-gitu aja ya kurang perlu upgrade agar lebih populer, ya sudah lah pakai lagu-lagu yang lebih populer juga. Enak didengarkan. Kalau kita hubungkan dengan agama ya, seperti kalau kalian melihat yang mendengar adzan setiap hari, oh ini adzannya enak. Itu kan nggak langsung musik itu hubungannya dengan bagaimana irama lagu, bagaimana cara membunyikan dan lain sebagainya. Dan ketika adzannya enak, kalian akan merasakan lebih suka, enak didengar, apalagi ketika waktu terawih dan lain sebagainya. Oh ini enak, terus kemudian dia merasakan kekhusyuan dan lain sebagainya. Begitupun dengan sholawat, ada kegembiraan, ada rasa oh saya sudah bersolawat dan lain sebagainya, terus dihubungkan dengan yang namanya alunan musik yang sama itu tadi. Akhirnya ya itu tadi ada kombinasi keduanya, sehingga banyak orang mungkin menyukai akan hal itu. Mungkin hanya seseorang, banyak orang, mungkin ada beberapa orang yang mungkin oh kok gini-gini kan. Ya, mungkin mereka nggak ada yang mungkin dalam tanda kutip di sini mempermasalahkan yang namanya ini kan lagu musiknya dangdut kok dijadiin untuk sholawat, apa nggak khawatir mempengaruhi apa namanya martabat ya istilahnya ya si sholawat ini yang kita muliakan, kemudian kok menggunakan lagu-lagu yang Asirihe itu kan sudah jauh banget. Itu kan secara pandangan personal saja, orang punya pandangan tersendiri, tapi banyak orang yang menerima itu. Bahkan di pondok-pondok ya itu tadi lagu-lagu Asirihe, lagu Bollywood dan lain sebagainya. Terus ketika tiba, nah itu kan kita mengambil bagaimana lantunan, nadanya, terus melodinya, terus dikombinasikan dengan lafaz-lafaz pujian itu tadi. Akhirnya kan kita dapat yang penting kan isinya. Nah seperti itu. Jadi saya melihatnya ya bagaimana si Gus Azmi dan teman-teman ini mencoba untuk mempromosikan itu tadi. Padahal ya kalau kita lihat ya ini memang budaya populer, tapi populernya itu
dari masa ke masa kan berbeda. Ya, mungkin populernya pertama kali dari YouTube kan? Iya benar, dari YouTube. terus Mereka kemudian memang punya channel YouTube sendiri, channel kemudian YouTube pengajian. Channel YouTube sendiri, terus kemudian dari channel YouTube itu bagaimana dia mencoba untuk mengelola YouTube-nya supaya banyak dilihat oleh banyak orang, terus kemudian ada iklannya, terus ketika ingin mengundang ini harus kan seperti itu. Ada sisi promosinya. Tetap ada komersilnya ya, ada komersil sign-nya juga, benar-benar. Ya sih, juga memang lagi banyak sekali ya lagu-lagu sebenarnya di dalam musik Islam atau musik-musik yang memang religi itu pendekatannya banyak banget, apalagi yang sekarang ngetren sudah dengan kemasan yang lebih menarik gitu, dengan kemasan yang lebih menarik, yang lebih disukai anak-anak muda, atau bahkan dengan gaya pop atau R&B kadang-kadang, atau bahkan jazz. Kalau yang lagi terkenal sekarang ini kan Sabian ya, 2 tahun terakhir itu dengan gaya apa istilahnya itu apa nama gaya musiknya, gaya gambus benar, gayanya gambus, meskipun gambus tapi packagingnya, kemasannya itu modern dan cantik, manis, kalem, jadi semuanya itu mendengarkan tuh juga nyaman sama 2 tahun terakhir ini. Kalau sebelumnya gambus yang sempat terkenal itu apa itu nama debu pernah ya, pernah dengar debu itu juga bagus. Kalau ketika saya masih muda itu Raihan. Nasidah tapi yang cowok Raihan itu juga sempat populer. Dari masa ke masa memang bentuk musik Islam atau religi di Indonesia juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, dipengaruhi juga oleh banyak hal ya, seperti misalnya dari Gus Azmi ini dari karakter budaya lokal Jawa dan lagu dangdutnya itu, kemudian sedangkan gambus dipengaruhi oleh anak-anak milenial, produk budaya anak milenial melalui teknologi yang lebih bagus dan canggih, dan orang-orang juga lebih mudah untuk menikmati. Terima kasih Pak Taufik sudah mampir main ke channel saya. Semoga bermanfaat diskusi kita tentang Islam dan musik. Mungkin kalian kalau yang belum kenal, nanti saya kasih linknya untuk tahu 2 musik tersebut agar ya ngerti ada tahu lah bagaimana satu budaya ternyata bisa juga bagaimana musik bisa menjembatani 2 karakter budaya yang sangat berbeda ini, tapi tetap kedua-duanya masih kita bisa nikmati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.